Baik, kita masuk ke video berikutnya, di mana video berikut ini kita akan membahas mengenai pengolahan data hasil pengukuran situasi jalan. Jadi di video berikut ini teman-teman nanti akan belajar bagaimana memproses data dari hasil pengukuran survei di lapangan untuk kegiatan misalnya untuk proyek jalan ya. Oke, saya ke slide berikutnya. Ketika nanti kita akan memproses, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, terlihat bahwa hasil pengukuran survei untuk situasi jalan itu terbentuk dengan sangat baik ya, seperti pada gambar di sebelah kiri. Apabila data survei situasi jalannya tidak kita proses, itu teman-teman bisa lihat contoh gambar di sebelah kanan ya. Jadi bentuk terainnya itu cenderung dia akan hasilnya tidak beraturan. Nah, proses pengolahan data yang akan kita lakukan itu adalah kita akan mengimport data survei hasil pengukuran situasi jalan, lalu kita akan tentukan stringnya ya berdasarkan kode stringnya masing-masing. Misalnya contoh untuk crashnya ya, terus lalu ada to, lalu ada side roadnya, ada center roadnya. Perlu diketahui bahwa untuk kita memproses data hasil pengukuran survei situasi jalan, penting terlebih dahulu kita buat setting style ya. Jadi string endpointnya kita akan proses, dimana nanti akan kita isi data stringnya, lalu kita akan berikan identitas pada labelnya, lalu metode drawingnya ya, beserta nanti bentuk garisnya seperti apa, apakah garis yang lurus atau dia berupa garis dashed line. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ya, di dalam video tutorial kali ini. Jadi ini saya bagi-bagi bahwa kalau misalnya kita mau boundary original, itu kita posisinya itu dia kodenya 102. Lalu untuk side road itu kode stringnya 101. Lalu untuk center roadnya ini kode stringnya 104. Crash lerengnya yang terpotong itu terpotong maupun yang fill ya, itu kode stringnya 106. Dan to lereng itu kodenya 108. Penting terlebih dahulu kita setting style ya. Jadi teman-teman bisa buka customize, string endpointnya kita tambahkan. Jadi kita ada tambahkan di sini, sesuaikan dengan kode stringnya yang seperti pada slide sebelumnya ya. Jadi 101, 102, 104, 106, 108. Lalu kita berikan label di sini. Untuk 101 side road, 102 boundary original, 104 center road, 106 crash slope, dan 108 to slope. Untuk drawing jenis marker kita ubah jadi dot seperti ini ya, dengan ukuran 0,5 untuk semua kode string. Dan khusus untuk yang to slope, pada bagian bawah ini kita akan buat dia menjadi dashed line. Jadi akan kelihatan perbedaan mana garis crash, mana garis yang to. Pada video pembelajaran kali ini, khususnya tutorial ini pada bagian ke-1, kita akan belajar bagaimana nanti memproses data untuk hasil pengukuran survei situasi jalan untuk segmen 1 dan segmen 2. Jadi khusus pada video ini kita akan proses datanya pada jalan untuk segmen yang ke-1 terlebih dahulu. Jadi pada segmen ke-1 ini cenderung lebih banyak kita membuat jalan itu dengan metode urukan ya. Jadi di fill ya. Kebetulan ada lintasan di sini, dia ada lembahnya di situ ya. Jadi kita akan proses datanya terlebih dahulu untuk video bagian ke-1 ini untuk segmen 1. Tanggal pengukuran itu tanggal 7 bulan 4 tahun 2025.
Perlu diingat ya teman-teman, karena keterbatasan data yang saya berikan ke teman-teman ini merupakan data dummy ya. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman kalau suatu saat punya data hasil pengukuran survei untuk situasi jalan, itu teman-teman bisa gunakan ya, nanti diproses di software ini. Perlu diperhatikan juga bahwa ada manajemen penyimpanan data. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya, jadi di dalam folder road survey di site A, misalnya contohnya tahun 2025 itu saya punya data master. Jadi data master ini berupa data topo original ya, belum ada fill, belum ada cut pada area jalan gitu ya. Jadi ini disimpan file topo original. Lalu di dalam folder road survey set A tahun 2025 ini ada lagi subnya. Jadi ada folder untuk segmen ke-1 ya. Jadi untuk segmen ke-1 di sini saya tulis road survey progress 2025 47. Jadi tahun 2025 bulan 4 tanggal 7. Jadi pada saat kita akan melakukan pemilahan data gitu ya, atau mengkelompokkan data terlebih dahulu, pastikan masukkan tahunnya, lalu bulannya, dan yang terakhir adalah tanggalnya. Jadi nanti dari sini topo original pada data master itu saya akan kopikan ke dalam folder road survey progress tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya, ke sini. Kenapa? Karena nanti kita akan proses data hasil pengukuran survei situasi jalan. Ini kita simpan di sini dalam bentuk CSV. Jadi dari total station kita proses datanya, nanti kita input ke dalam bentuk CSV. Lalu yang berikutnya di survei progress ini merupakan hasil import data ya. Untuk proses untuk import data saya sudah cantumkan di video-video sebelumnya bagaimana import data hasil pengukuran. Lalu nanti outputnya adalah untuk segmen 1 itu adalah kita akan membuat topo progress ya. Jadi topo progress update di tanggal 7 bulan 4 tahun 2025 ya. Oke. Perlu diingat juga ya teman-teman, kalau kita punya banyak data hasil pengukuran di lapangan, terkadang pada saat kita proses di komputer ya, di perangkat lunak ini, kadang-kadang kita lupa mana garis crash, mana garis to gitu ya. Jadi kita akan sulit menghubungkan garis-garis tersebut ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, karena kapasitas manusia ini ingatan atau memorinya terbatas, itu kita bisa dengan menggunakan dua alternatif. Yang pertama kita bisa dari foto lapangan, jadi kita akan ingat ya mana crash, mana to. Lalu yang kedua kita juga bisa menggunakan sketsa lapangan. Penting bahwa pada saat pengukuran survei situasi jalan, engineer juga ikut terlibat di lapangan ya. Jadi bukan hanya surveyor dan kru surveyor, tapi juga engineer yang dalam hal ini memproses data juga harus ikut terlibat di lapangan. Oke, baik, kita akan coba ya untuk memproses datanya ya. Baik, kita memulai. Saya ingin menunjukkan data hasil survei ya, untuk pengukuran di segmen 1 jalan ya. Untuk pengukuran situasi jalan di sini, teman-teman, data ini diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung di lapangan. Bisa menggunakan salah satu contohnya adalah dengan menggunakan total station. Data di sini dibagi menjadi 5 kolom. Kolom pertama ini adalah kode stringnya ya. Lalu yang kolom kedua adalah koordinat X. Kolom ketiga ini adalah koordinat Y. Kolom keempat ini elevasi, dan yang kelima ini adalah boundary originalnya ya. Untuk kode string ini tergantung kesepakatan ya. Jadi di tiap perusahaan atau tiap konsultan itu pasti punya sistem angka string ya untuk menunjukkan identitas daripada objek yang akan diukur. Baik, kita masuk ke softwarenya ya, pengolahan data softwarenya.
Di sini saya buat folder ya. Jadi folder master namanya Road Survey Set A tahun 2025, di mana di dalam dari folder ini ada folder lagi. Jadi folder di sini lebih spesifik ya. Lebih spesifik menyesuaikan dengan tanggal pengukuran survei situasi jalannya ya. Kalau misalnya ada pengukuran lagi di tanggal berikutnya, maka kita akan buat lagi folder di bawahnya. Perlu diingat di sini kita harus masukkan ya, khususnya saya terbiasa biasanya kalau untuk folder utama itu biasanya saya lampirkan atau saya simpan data masternya ya, topo original dan boundary toponya. Jadi ini adalah kondisi topo original yang belum ada kegiatan bukaan di situ ya, atau ada penumpukan di situ. Saya masukkan di folder master berikut ini, supaya apa, ketika data tersebut kita butuhkan lagi, kita bisa tinggal ambil lagi. Nah, di dalam folder ada folder lagi di sini spesifik menyesuaikan tanggal pengukurannya ya. Kebetulan di folder ini kita akan mengolah data untuk segmen jalan, segmen ke-1 ya. Topo original di sini kita kopikan ke dalam folder berikut ini, sehingga nanti di sini ada file juga topo original yang nanti akan kita olah untuk menjadi topo progres ya pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2025. Baik, selanjutnya kita terlebih dahulu pastikan bahwa work directory sudah di setting ya di sini ya, dimana nanti kita semua data-data itu akan tersimpan di dalam folder ini. Kebetulan kita fokusnya pada video bagian ke-1 ini fokus hanya untuk jalan untuk segmen yang ke-1. Sebelum proses data, kita setting terlebih dahulu stylesnya ya. Jadi style string dan poinnya kita akan ubah ya. Di sini kita akan tambahkan kurang lebih ada 5 ya. Kurang lebih ada 5 data tambahan untuk stylesnya, dimana itu nanti menyesuaikan dengan data string hasil pengukuran survei ya, survei situasi jalannya. Di sini untuk kode 101 ada kode 102, 104, ada kode 106, ada kode 108. Perlu diingat ya teman-teman, jadi ini menyesuaikan dengan kode stringnya ya. Lalu di sini untuk labelnya, ini 101 adalah side roadnya, jadi sisi jalannya yang diukur. 102 boundary original. 104 kode string 104 itu centernya, bagian tengah jalannya, center road. 106 ini ada crash slope, lalu ada to slope ya. Di sini untuk semua data kode string ini kita ubah ya menjadi line ya, kita ubah menjadi line seperti ini. Selanjutnya untuk pewarnaan, jadi untuk 101 ini kita gunakan warna putih ya. Lalu di sini dot, kita pilih dot, ukuran size-nya 0,25. Lalu di sini untuk yang 102 boundary original kita pakai warna biru ya. Oke, ini dotnya kita ubah menjadi 0,25. Selanjutnya center load-nya kita ubah menjadi warna hijau agak tua ya. Kita tekan OK. Di sini juga sama, kita ganti dotnya ini 0,25 ya. Jadi markernya kita ubah menjadi dot
seperti ini. 106 ini untuk crash lock, kita pakai warna kuning crash. Di sini kita ubah juga markernya ya, marker dotnya kita ubah ini menjadi 0,25. selanjutnya yang too slow ini kita ganti menjadi warna merah, namun stylenya kita ubah menjadi dash line seperti ini ya. Ini juga markernya kita ubah menjadi 0,25. Oke. Oke, di sini kita sudah setting ya untuk data stringnya yang akan kita tampilkan menyesuaikan dengan data hasil pengukuran survei situasi jalannya. Kita coba ketik di sini SSI styles, kita tekan play ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi ada settingnya di sini SSI styles ya .ssi. Jadi semua data string yang kita setting tadi, kita setting stylenya itu akan tersimpan di dalam sini. Perlu kita ingat bahwa untuk supaya benar-benar semua masuk data setting stylenya, ini kita bisa gunakan recall ya. Kita bisa gunakan recall, kita klik, kita pilih SSI stylenya, kita tekan apply. Kita coba lihat ya, kita lihat string poinnya di sini sudah tersetting semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba import datanya ya. Jadi import datanya, kita gunakan menu file di sini, import, kita gunakan data from ini files. Di sini kita pilih data pengukuran jalan ya. Lalu di sini locationnya kita ketik ya, road segmen segmen 1 tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya. Jadi ini adalah tanggalnya. Jadi kita tekan apply. String number dari data survei tadi, hasil pengukuran surveinya di kolom ke-1 adalah string, kolom kedua itu adalah nilai X ya, koordinat X, kolom ketiga adalah koordinat Y, kolom keempat adalah elevasinya. Kita tekan apply. Deskripsi tadi di kolom kelima terakhir ya, ini di kolom kelima, kita tekan apply. Di sini bisa dilihat ya, ada data jalan, hasil pengukuran survei situasi jalan dalam bentuk string seperti ini. Kita coba tarik ke kanan ya. Di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa coba recall kembali ya. Terlihat bahwa data di sini ini menyesuaikan dengan data hasil pengukuran ya. Jadi kita pakai customize, kita pakai display properties, kita recall filenya ya. Ya, karena kita sudah setting tadi, kita tekan apply, maka dia akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya data ini masih dalam bentuk garis string yang acak. Maka garis string yang acak ini akan kita coba untuk kita ubah menjadi point marker ya. Kita ubah menjadi point marker. Sini saya gunakan string to point ya. Di sini saya gunakan string, kita hapus ya, seperti ini ya. Kita ubah menjadi dari garis string menjadi garis point marker seperti ini. Jangan lupa ini filenya kita simpan. Di sini pakai tanggal 7 ya terakhir ya datanya. Nah, untuk melihat penyebaran datanya, Anda bisa rotasikan seperti ini. Dan selanjutnya kita mau lihat misalnya elevasinya ya. Kita gunakan menu toolbar, display and height.
Selanjutnya kita bisa gunakan toolbar Z ini untuk menampilkan elevasinya. Jadi setiap titik itu ada elevasinya. Selain elevasi, kita juga bisa menampilkan deskripsinya. Jadi setiap titik point marker itu keterangannya apa, ya. Bisa lihat di sini ada center road, ada boundary origin, ada side road dan sebagainya gitu. Perlu diingat ya, bahwa kalau kita memproses data, karena mungkin dari awal kita belum terbiasa, mungkin kita bisa menggunakan bantuan deskripsi ini untuk nanti kita akan menghubungkan titik ke titik dalam bentuk garis, ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan menu tampilan untuk deskripsinya. Baik, selanjutnya ini saya coba hide saja supaya saya tidak terganggu untuk menggabungkan dua titik menjadi sebuah garis. Di sini saya akan coba menghubungkan semua garis dengan kode string yang sama dan deskripsi yang sama. Di sini saya gunakan toolbar. Di sini ada edit. Di sini teman-teman bisa gunakan join the end of one segment to the beginning of another. Nah, pada slide terakhir yang saya jelaskan sebelumnya, perlu diingat bahwa dalam penarikan garis, jika pengukurannya itu cukup banyak, memori ingatan kita kadang-kadang bisa lupa ya kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Maka dengan bantuan dokumentasi di lapangan, bisa berupa foto, bisa berupa sketch ya, sketsa gitu di lapangan, itu untuk membantu teman-teman dalam proses pengolahan datanya. Sebagai contoh, ini saya coba tarik ya, saya gunakan ini menu toolbarnya ya untuk menghubungkan antar titik ya. Jadi seperti ini. Jika datanya cukup banyak, biasanya memang pengolahannya akan memakan waktu yang cukup lama juga. Kita hubungkan dari originalnya. Oke. Pada boundary berikutnya, pada bagian sebelah sisi satunya lagi, kita akan coba gabungkan menjadi sebuah garis.
Kita hubungkan juga untuk side rodnya. Oke, pada set rod yang berikutnya kita coba hubungkan juga. Di sini terlihat ada satu titik yang tidak terhubung ya, jadi ini kita bisa pecah dulu seperti ini ya. Maka kita bisa hubungkan lagi seperti ini. Oke, bond dari originalnya sudah terbentuk, lalu side rodnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita coba menghubungkan crest dan to daripada slope-nya ya. Ini sebenarnya kita bisa sambil rotasikan ya. Kita coba hubungkan. Ini kita coba hubungkan untuk yang to. Oke, ini kita hubungkan juga ya untuk yang to pada bagian sampingnya juga ya. Kita hubungkan seperti ini ya. Teman-teman bisa terlihat jelas di sini kita sudah menghubungkan titik-titik atau poin-poin dengan kode string yang sama menjadi sebuah line seperti ini. Ini akan sangat membantu nanti pada saat dalam pembuatan digital terrain model, sehingga nanti bentuk jalan itu akan sangat terlihat jelas ya. Jika kita tidak membuat line seperti ini, nanti hasil digital terrain modelnya tidak akan bagus tampilannya ya. Perlu diingat di sini kita gunakan data ini, kita akan simpan ya. Road segment 1 string tanggal 7 ya, kita tekan apply. Perlu write, kita yes gitu ya, tekan yes. Kita coba lihat ya hasilnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini data yang kita sudah proses. Selanjutnya kita buat boundary-nya ya, boundary road segment 1. Jadi di sini saya buat layer baru. Di sini saya ketik boundary segment road segment 1. Segmen 1 tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya, dibalik filenya ya. Angka tanggalnya kita coba balik, sehingga ini nanti ini adalah ID-nya di belakang tanggal 7, ini adalah ID-nya. Kita tekan apply ya. Di sini kita bekerja aktif di boundary road segment ya. Di sini saya coba membuat boundary-nya, ini kita ubah ke point, lalu kita digitize secara manual. Kita buat seperti ini. Untuk memudahkan mungkin kita bisa tampilkan display point markernya ya. Display point markernya sama file yang layer yang sudah ada sebelumnya kita tampilkan juga, sehingga ada muncul poin-poin seperti ini untuk memudahkan kita membuat boundary-nya. Kita kembali lagi ke layer aktifnya ya. Jadi pada gambar sebelah kiri ini
Ini tanda centang ya, ini bekerjanya di boundary route segmen 1 ya. Ini kita teruskan. Ya, kita tutup ya filenya ya. Kita pakai ini close the current segment being digitized ya, kita tutup filenya. Boundary-nya berupa boundary kita simpan ya, kita tekan apply, makanya akan tersimpan. Boundary jalan kita lihat terlebih dahulu ya. Ini adalah boundary jalannya. Kebetulan di segmen 1 ini cenderung lebih banyak bukan cut tapi fill ya. Jadi metode pembuatan jalannya itu dengan berupa fill ya, fill material. Di sini perlu diingat ya, di dalam folder ini kita masukkan topo original yang kita ambil dari data masternya ya. Jadi ini topo original, dimana nanti semua data-data di sini yang berubah bentuk keadaan bentangnya, tentang jalan, keadaan topografinya ya, yang dirubah menjadi jalan, itu nanti akan kita hapus semua data-data yang ada di dalam boundary tersebut ya. Jadi di dalam boundary route segmen ini semua data-data poin di sini itu akan terhapus ya. Teman-teman di sini karena yang akan kita hapus adalah topo original, maka di sini kita aktifkan topo original ya. Jadi kita bekerja di layer tersebut. Kita pilih edit ya, edit, trim, baru pilih clip by selected segment. Yang dihapus di mana? Yang di dalam. Jadi di dalam boundary ini kita hapus, kita tekan apply. Ini kita hapus ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan. Data-data sudah terhapus semua. Oke, selanjutnya kita simpan datanya ini menjadi topo progress. Topo progress tahun 2000 segmen 1 ya, segmen 1 tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya. Kita simpan filenya jadi seperti ini ya. Ini filenya topo progress segmen 1 tahun 2005 bulan 4 tanggal 7 ya. Jadi ada file berapa data yang terhapus. Selanjutnya kita recall ya. Mengenai metode recall saya sudah ada sampaikan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman bisa melihat di video pembelajaran sebelumnya. Ini kita gunakan recall ya. Lalu di sini kita panggil file route segmen 1 tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya. Tekan open.
replace-nya kita tidak usah centang, kita tekan apply ya. Di sini akan ada tambahan data jalan yang tadi kita olah ya. Jadi seperti ini. Jangan lupa ini filenya ini kita simpan dalam bentuk topo progress segmen 1 tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya. Kita tekan apply. Oke, ini kita reset ya, reset grafik. Kita buka lagi topo progressnya, kira-kira seperti ini ya. Kita akan coba lihat untuk pembuatan jalan dari pembuatan jalan untuk segmen ke-1 yang dimana data-data ini diperoleh dari hasil pengukuran survei situasi jalan. Oke, kita buat DTM-nya. Teman-teman bisa gunakan surface, DTM file function, klik create DTM. Sini kita gunakan topo progress segmen 1. Ini boundary toponya kebetulan kita punya ya, boundary toponya. Kita tekan apply. Oke, kita coba melihat ya kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tadi yang topo original itu sudah berubah ya, karena kita sudah masukkan data hasil pengukuran survei situasi jalan ya. Itu maka bentuk dari digital terrain modelnya sudah berubah gitu ya dalam kasus ini. Bagaimana cara membuat konturnya? Teman-teman bisa gunakan surface, contouring ya. Lalu di sini ada kontur DTM file, kita pilih topo progressnya ya. Lalu di sini kontur kita ketik ya, kontur tahun 2025 bulan 4 tanggal 7. Kontur annotation tidak perlu ya. Lalu kita coba tekan play ya. Ini kita tarik teman-teman ya, bisa kelihatan di sininya. Maka bentuk daripada konturnya berubah, berbeda dengan kontur yang original ya, seperti yang saya tampilkan di video pembelajaran sebelumnya ya. Ini kontur saya tidak tampilkan ya, jadi contohnya seperti ini. Ini untuk segmen ke jalan yang ke-1. Untuk segmen jalan kedua akan saya tampilkan video pembelajarannya di video bagian yang kedua berikutnya. Terima kasih.